Pemirsa, di segmen ini kita akan ajak Anda untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda ajukan di kolom komen @hidupsehat_tv1 di Instagram. Dokter, kita sama-sama menyaksikan ya, kira-kira ada pertanyaan apa saja? Wah, ada 3 pertanyaan. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama dari andk.png. Dok, izin bertanya, saat kondisi tubuh seperti apa nitrous oxide tidak dianjurkan? Dan apakah ada manfaat tertentu jika memakai gas tersebut? Lalu ada dari Dinda 146732, Dok, apakah gas yang ada di tabung pink ini sama dengan gas yang ada di balon helium? Lalu apa dampaknya bagi tubuh? Lalu ada dari Fajar Santoso, saya mau tanya, apakah penggunaannya bisa membuat mabuk atau enggak sadarkan diri? Lalu yang kedua, di mana kita bisa mendapatkan tabungnya? Waduh, jangan dong, hati-hati nih. Jujur saya baru tahu soalnya meskipun nggak pernah pakai. Silakan dokter jawab. Oke, baik, satu-satu terima kasih. Ya. Ya, jadi yang pertama, saat kondisi tubuh seperti apa, nitrous oxide ini tidak dianjurkan. Sebetulnya pada saat kondisi tubuh normal pun, jika penggunaannya tidak sesuai atau dengan cara-cara yang tidak benar, tidak sesuai indikasi, itu semuanya tidak dianjurkan. Apalagi dalam kondisi tidak sehat ya. Ya. Baik, itu yang pertama. Jadi dalam kondisi apapun sebetulnya ini tidak dianjurkan kalau disalahgunakan. Tetapi jika atas indikasi itu boleh. Dan itu harus oleh dokter yang memang profesional. Berarti harus medis ya? Betul, betul. Oke, dan apakah ada manfaat tertentu jika memakai gas tersebut? Tentunya kalau misalkan digunakan sesuai indikasi, misalkan untuk anestesi, dan itu oleh dokter, kemudian petugas profesional, itu boleh. Dan ada manfaatnya pastinya ya. Biasanya digunakan dalam anestesi-anestesi yang memang durasinya sebentar gitu. Ya, kayak cabut gigi gitu ya, Dok? Betul, untuk cabut gigi. Ini tuh sama nggak kayak balon helium, dokter? Nah, ini berbeda sebetulnya. Jadi orang sering menyamakan, sebetulnya ini sangat berbeda. Nitrous oxide dengan balon helium ini sangat berbeda, seperti itu. Nah, terus dampaknya apa bagi tubuh, dokter? Ya, tadi sudah disampaikan di awal bahwa sebetulnya nitrous oxide ini dia akan mempengaruhi satu tadi jika digunakan langsung dihirup, kemudian langsung kita hisap oleh melalui hidung ataupun mulut, itu dia akan mempengaruhi refleks pernapasan, dan jika digunakan terus-menerus ini akan menyebabkan defisiensi atau penurunan B12 tadi, dan ini akan menyebabkan sel saraf menjadi rusak karena dirusak mielinnya, dan sintesis DNA dari sel-sel darah juga ini dirusak juga, dihambat, sehingga ini yang berbahaya. Jadi oksigen sulit untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, Dok, kalau misalnya emang gas ini berbahaya, berdampak bagi tubuh, bahkan tadi menyebabkan kematian, lantas kenapa ini dijual bebas, dokter? Nah, tadi jadi gas nitrous oxide ini juga tadi untuk kita bilangnya untuk makanan, tapi bahan yang memang tadi aman, tapi untuk pendukung gitu, untuk pendukung yang memang di kuliner makanan. Tapi tadi kita sampaikan bahwa nitrous oxide ini juga tabungnya tadi harus yang memang ada batchnya, kemudian terstandar, kemudian digunakannya sesuai dengan indikasi, karena sebetulnya ini merupakan pelarut untuk tadi krim susu yang akan dibuat untuk makanan itu. Ya. Karena memang sebenarnya ya si tabung gas ini diperuntukkan untuk makanan dan minuman ya. Nah, jika disalahgunakan itu baru jadi yang fatal ya, dokter. Betul. Oke, baik. Betul. Terima kasih dokter Nia untuk informasinya. Ini juga jadi pembelajaran ya untuk masyarakat agar apapun itu ya, produk-produk makanan, minuman, bahkan termasuk tabung gas yang berwarna pink ini, jika disalahgunakan tentu bisa berakibat fatal. Jadi hati-hati pemirsa, pastikan Anda juga membaca petunjuk yang tertera di tabung gas tersebut ataupun produk-produk yang Anda beli. Dan tidak terasa 30 menit kami menemani Anda. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekar Wanda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Indonesia, hidup sehat.